Shalom rekan-rekan teruna sekalian, apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Rekan-rekan, kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, apa yang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, dengan apa yang kami baca, kiranya ini Tuhan mau jadi pedoman kami di sepanjang hari. Tuhan, terpujilah Kristus, amin. Rekan-rekan sekalian, kita akan membaca firman dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 33 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kadoni ulang, Keluaran 33 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kita baca secara bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Terpujilah Kristus, rekan-rekan teruna. Bacaan kita hari ini, Kadoni mau kasih contoh. Mungkin pada sebelum pandemi ini, rekan-rekan atau yang masih bersekolah, offline tatap muka, pasti mengalami di mana kelas kalian itu tidak ada guru. Kelas kalian itu tidak ada yang mengajar, tapi kalian masuk. Nah, kalian pasti ingat dong suasana kelas kalian itu seperti apa. Ya, yang dimana suasana kelas kalian yang pada umumnya, karena juga pernah sekolah, yang pada umumnya itu pasti di mana nggak ada guru, kelas itu rame. Ada yang ngobrol, ada yang main handphone main game di kelas. Bahkan ada juga yang bikin keributan. Tapi nggak hanya itu aja. Ada juga teman-teman sekolah kita itu belajar, baca buku, belajar walaupun nggak ada guru, sampai menunggu guru penggantinya datang. Nah, sama nih rekan-rekan sama bangsa Israel, ya, sobat Rona. Bangsa Israel pun itu murid Tuhan, ya, murid yang susah diatur, atau bisa dibilang bandel lah. Bandel, yang dimana Tuhan menyebut mereka itu tegar tengkuk. Tuhan menyebut mereka tegar tengkuk, memberontak. Mereka mendengar perintah Tuhan, mereka tahu ada perintah Tuhan, tapi mereka nggak melaksanakan, mereka tidak melakukan. Bahkan mereka pun tidak menaati peraturan itu. Bahkan mungkin kalau bangsa Israel pada saat itu menyembah ilah-ilah lain, menyembah patung, menyembah dewa-dewi, yang padahal di mana bangsa Israel itu, Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Tuhan itu berada di sekeliling mereka. Tapi mereka tetap melakukan hal tersebut. Ya rekan-rekan. Nah, padahal Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, agar mereka
tidak binasa, tidak terjerumus dalam dosa, Tuhan mengutus malaikatnya. Yang dalam arti, Tuhan mengutus seseorang di tengah-tengah bangsa Israel. Pada saat itu, Tuhan mengutus Musa. Untuk apa? Untuk mendampingi bangsa Israel. Membimbing bangsa Israel. Melalui Musa. Ya kan? Jadi, apa yang dimaksud dalam cerita ini hampir sama dengan teman-teman sekelas, teman sekolah kalian gitu. Kondisi kelas kalian. Mungkin ya, sama lah pada umumnya kayak gitulah. Kalau kelas nggak ada guru, pasti melakukan hal-hal yang tidak taat akan peraturan gitu. Nah, bangsa Israel pun juga sama. Nah, sobat teruna yang dikasih dalam Tuhan, mau menjadi murid Tuhan itu harus apa? Dewasa dalam apa? Rohani maupun jasmani. Yang artinya bukan hanya ditungguin, bukan hanya diawasin, bukan hanya diperhatikan, ada sosoknya, ada yang ngeliatin, ada yang ngejagain, supaya nggak jalan kiri kanan, belok-belok perjalanannya, sikapnya tidak beraturan. Bukan begitu. Mau menjadi murid Tuhan yang dewasa itu harus ada pun yang menjaga, ada pun yang mengawasi, maupun yang tidak ada yang mengawasi, maupun tidak ada yang menjaga. Kita harus bisa dewasa dalam rohani dan jasmani. Taat akan peraturan, taat akan perintah, taat akan firman Tuhan. Ya rekan-rekan ya. Kalau di sekolah taat akan aturan guru, aturan sekolah. Di rumah taat akan perintah orang tua, aturan orang tua dalam rumah. Itu. Ya rekan-rekan. Nah, yang dimana tapi kalau menjadi murid yang dewasa, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu harus bersifat yang bisa dipertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan sikap dan perilaku kita. Ya rekan-rekan ya. Dengan benar. Harus. Gitu. Nah, jadi ada ayat yang kelima sampai yang keenam, Tuhan menghendaki kita menanggalkan perhiasan ketegar tangkukan. Ya. Dan ada seorang malaikat. Jadi jangan kira kita sendirian. Ya. Yang dimana Tuhan mengutus malaikat melalui siapa? Orang tua. Melalui siapa? Guru. Melalui kakak layan yang membimbing kita untuk ke arah yang benar, ke arah yang baik, agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin itu tercapai dengan cara yang baik. Yang pastinya nggak mungkin dong ngarahin kita ke jalan yang nggak baik. Maka dari itu Tuhan mengutus orang tua yang di dalam rumah, kakak layan dalam IHMPT, guru di sekolah. Jadi Tuhan pun masih mengawasi kita. Ya. Tuhan berada di samping kita maupun dalam diri kita. Tapi yang perlu ditekankan, mau tidak adanya yang mengawasi maupun menjaga, kita harus bisa bersikap dewasa, taat akan perintah Tuhan, taat akan aturan, dan melaksanakannya yang pasti. Jadi cuma hanya tahu ada peraturan tapi nggak dilaksanakan, nanti sama seperti bangsa Israel. Ya. Jadi kalau mau jadi murid Tuhan kita harus dewasa. Ya rekan-rekan. Jadi menuntun sobat teruna untuk menggapai cita-cita melalui orang tua, melalui kakak layan maupun guru di sekolah. Ya. Jadilah teruna-teruni yang dewasa dalam rohani, dalam jasmani, bisa taat, bukan hanya sekedar tahu ada perintah atau peraturan Tuhan, tapi bisa melaksanakannya juga. Amin. Rekan-rekan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Allah untuk kesempatan pada hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami baca ini Tuhan, kami bisa menjadi murid Tuhan yang dewasa dalam rohani maupun jasmani Tuhan.
Kami tahu ada peraturan dan kami juga tahu bisa melaksanakan peraturan atau taat akan peraturan itu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas penyertaan-Mu melalui orang tua, guru di sekolah maupun kakak layan kami. Puji dan syukur Allah, apa yang kami renungkan ini kiranya menjadi pedoman kami di hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan Teruna, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.